ada seseorang dia memiliki sertifikat atas nama si A gitu ya. Kemudian si pemilik sertifikat ini ingin balik nama menjadi nama dia sendiri begitu. Kemudian dia datanglah ke notaris untuk proses balik nama. Sampai di notaris, data-data si A, nama yang tertera dalam sertifikat ini tidak ada. Selamat datang di channel Awam Bicara Hukum bersama saya Indra Setiawan selaku narasumber. Kali ini saya akan membagikan materi berkaitan dengan cara atau proses balik nama sertifikat yang penjual awalnya tidak diketahui lagi keberadaannya. Nah, bagaimana caranya? Kasusnya seperti ini. Ada seseorang dia memiliki sertifikat atas nama si A gitu ya. Kemudian si pemilik sertifikat ini ingin balik nama menjadi nama dia sendiri begitu. Kemudian dia datanglah ke notaris untuk proses balik nama. Sampai di notaris, data-data si A, nama yang tertera dalam sertifikat ini tidak ada dan tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Dia sudah pindah keluar kota begitu ya, nggak tahu lagi lah kemana. Notaris juga bingung ini bagaimana akta jual beli, untuk membuat akta jual belinya, karena untuk membuat sertifikat balik nama diwajibkan harus ada akta jual beli seperti itu ya. Nah, akhirnya kan menjadi kebuntuan hukum di situ. Dia ke BPN juga ya tentu harus melampirkan akta jual beli dari notaril gitu, dari notaris seperti itu kasusnya. Maka siasat hukumnya untuk proses balik nama sertifikat itu yaitu harus mengajukan gugatan di pengadilan negeri, gugatan yang meminta pertama menyatakan jual belinya itu sah, kemudian meminta supaya si pembeli ini berhak untuk membalikkan nama dalam sertifikat itu menjadi nama miliknya seperti itu. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, seperti ini saya gambarkan. Tapi sebelum itu ada baiknya rekan-rekan untuk subscribe terlebih dahulu ya channel kami ini untuk mendukung dan berbagi informasi. Silakan nanti di-share kepada rekan-rekan sekalian. Nah, prosedur untuk mengajukan gugatan ini seperti ini. Pertama, saudara membuat dulu gugatannya, baik Anda sendiri maupun melalui pengacara atau meminta bantuan pos pelayanan hukum di pengadilan negeri gitu. Ya intinya Anda harus membuat gugatan gitu ya. Nah, gugatannya itu Anda daftarkan di pengadilan negeri. Kemudian Anda lampirkan keterangan bahwa si pemilik sertifikat ini atau si penjual sertifikat ini dahulu beralamat di bla 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 bla, kemudian saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya begitu. Nah, saudara gugatlah itu dia gitu kan. Saudara gugat si penjualnya atau pemilik nama yang tertera dalam sertifikat, baik namanya maupun ahli warisnya. Jadi misalnya namanya si Indra begitu ya, nah, dalam sertifikat. Jadi yang menjadi tergugat adalah Indra garis miring ahli warisnya seperti itu. Dahulu beralamat di bla bla bla, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Seperti itu redaksinya. Kemudian saudara daftarkan dan menunggu jadwal sidangnya. Begitu. Kemudian dalam proses persidangan itu nanti majelis hakim juga akan memerintahkan panitera untuk memanggil melalui koran atau radio atau panggilan umum lainnya seperti itu. Itu 2 kali panggilan umum itu sebulan, 2 kali panggilan 2 bulan udahan gitu kan. Nah, kemudian proses berjalan, tetap saudara harus mengajukan bukti surat itu berupa sertifikat jual belinya, kemudian saksinya gitu kan, baik saksi batas-batasnya atau saksi jual belinya seperti itu.
Kemudian nanti majelis hakim jika diperlukan akan turun ke lokasi objek jual belinya itu, ngecek apakah isinya rumah, apakah isinya kebun atau apapun lah itu ya. Kemudian barulah kemudian putusan. Nah, nanti di putusan itu berbunyi sesuai dengan permintaan saudara. Jika itu dikabulkan, yaitu berisi bahwa saudara berhak atas tanah itu berdasarkan surat jual beli nomor sekian 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 tanggal sekian sekian begitu kan. Kemudian menyatakan saudara berhak untuk membalik nama sertifikat dari nama yang tertera dalam sertifikat menjadi nama saudara begitu. Kemudian saudara diperintahkan untuk membayar sejumlah perkara begitu ya. Nah, salinan putusan pengadilannya itulah yang kemudian dibawalah ke notaris. Notaris nanti berdasarkan putusan pengadilan itu memproses balik nama ke BPN. Nah, jadi ya kurang lebih kalau di pengadilan itu sekitar 3 atau 4 bulanan prosesnya. Nanti kemudian saudara serahkan lagi ke notarisnya, notarisnya akan ke BPN untuk proses balik nama. Mengenai biaya pendaftaran gugatan, nah ini selanjutnya kita diskusikan berkaitan dengan biaya pendaftaran gugatan. Nah, pengalaman saya untuk mengurus perkara yang seperti ini itu kurang lebih memakan biaya 1,5 juta sampai 2 juta begitu ya. Mungkin ya kira-kira ya nanti kan itu namanya ada panjar perkara ya. Kalau lebih itu dikembalikan kepada si penggugat, kemudian kalau kurang nanti ditambah. Tapi kan itu ada rinciannya. Ya kira-kira kalau pengalaman saya ranknya 1,5 juta sampai 2 juta gitu. Nah, mungkin itu ya yang menjadi pertanyaan, bagaimana proses balik nama jika si penjual ini atau nama yang tertera dalam sertifikat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Anda terkendala pada akta jual belinya. Yang kedua, situasi kasuistik yang keduanya begini. Ternyata jual belinya itu sudah 2 tingkat. Jadi misalnya nama si A yang tertera dalam sertifikat itu menjual kepada si B, jual beli gitu ya kan, jual beli, belum balik nama sertifikat. Kemudian si B ini menjual lagi ke si C gitu. Nah, posisi Anda di C gitu kan, 2 tingkat nih jual belinya nih, tingkat pertama, tingkat kedua. Nah, maka mau nggak mau, karena ini demi kelengkapan para pihak di dalam gugatan, jika situasinya pemilik awal sertifikat tidak diketahui lagi di mana keberadaannya dan si B ini masih bersama si C, maksudnya bukan bersama dalam arti bersama-sama nggak, tetapi berada di lokasi yang diketahui seperti itu kan, komunikasi masih dan alamatnya tahu si B ini, maka demi kelengkapan gugatan saudara juga harus menggugat si B. Nanti di dalam gugatan itu saudara menggugat yang pertama si pemilik sertifikat awal nama yang tertera itu, kemudian menggugat si B gitu kan. Jadi ada 2 tergugatnya, si A garis miring ahli warisnya, kemudian si B sebagai tergugat 2 gitu kan. Jadi si A tergugat 1, si B tergugat 2, dan posisi Anda sebagai penggugat. Dua-duanya harus digugat, gitu kan. Ya, ini bukan persoalan perselisihan hak, tetapi formalnya seperti itu. Jika diperlukan, saudara bisa juga menggugat Badan Pertanahan Nasional. Itu sah-sah aja, nggak masalah gitu kan. Oh, ini juga bukan perselisihan hak begitu. Hanya merupakan suatu terobosan hukum lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, baik 1 tingkat penjualan, 2 tingkat, 3 tingkat, itu tetap pihak-pihak dalam proses jual beli itu harus terlibat di dalam gugatan demi formalitas gugatan. Jika tidak dilampirkan, tidak dicantumkan, maka gugatan ini akan menjadi kurang pihak, kurang lengkap, dan itu akan memiliki dampak tersendiri bagi
acara di pengadilan perdatanya, hukum acara perdatanya itu akan berdampak nantinya seperti itu. Makanya itulah konsekuensinya dan itulah terobosan hukumnya, begitu kan. Nah, putusan pengadilan itulah yang Anda butuhkan untuk dibawa ke notaris. Notaris nanti dia akan melalui administrasinya, kemudian meneruskan untuk membuat sertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ingin bertanya kepada saya, silakan ya cantumkan nomor WA-nya. Kemudian nanti akan saya hubungi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan saudara. Tetapi ya jelaskan dulu lah kronologinya yang Anda tanyakan. Kemudian siapa dari saudara, dari mana, ceritakan kronologinya, lampirkan nomor teleponnya, akan saya jawab 24 jam begitu. Itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ikuti terus channel Abang Bicara Hukum karena kita selalu membahas persoalan hukum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.